Halo gengs, gue Ocha. Jadi hari ini ayo kita ngomongin soal Poco X3. HP yang lumayan hot belakangan ini karena harganya itu cuma di 3 jutaan, tapi fitur-fiturnya itu lumayan kenceng. Gue rasa sih ini bisa jadi HP yang paling laku di tahun ini kalau Xiaomi-nya itu bisa kasih supply yang lumayan banyak. Gue sih kemarin belinya di Shopee pas lagi ada Shopee Sale, yang dalam 1 menit doang itu langsung habis HP-nya. Jadi gue lumayan beruntung, gue masih ada kesempatan untuk dapat. Untuk build quality-nya mereka pakai metal frame dengan plastic back yang cepet banget nangkep fingerprint. HP-nya gede, berat, dan lumayan tebal juga. Ini kerasa banget, apalagi gue kan pindahnya dari iPhone SE itu segini, jadi size-nya beda jauh. Jadi pas pertama kali gue pegang itu kerasa banget, terutama ketebalan dan beratnya itu yang paling gue rasa pas pertama kali gue pegang. Kalau mau dibandingin sama OnePlus gue, ya ini OnePlus 60, OnePlus itu lebih kecil dan juga lebih tipis. Tapi untuk overall feeling di tangan itu, OnePlus ini lebih kerasa premium karena mereka pakai bahan metal yang frosted gitu belakangnya. Jadi ini mirip kayak iPhone 11 Pro gitu kalau kalian pernah cobain di iBox. Ya ini jadi rasanya enak sih dipegang, tapi bukan berarti ini tuh jelek gitu. Ini tetap solid banget. Home buttonnya itu sekaligus jadi fingerprint, which ternyata gue suka banget. Ini lebih enak daripada home button yang di bawah atau yang di belakang menurut gue. Membaca fingerprint kita juga lumayan cepet, tinggal sekali klik langsung kebuka. Untuk tombol volume itu ada di sisi yang sama dengan power button. Buat gue sih, gue lebih suka kalau ada di sebelah kiri ya, karena untuk estetiknya sih itu jadi kerasa lebih seimbang. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Dan untuk kualitas tombolnya sendiri itu lumayan ini sih, lumayan kurang sih. Dia agak gerak-gerak gitu walaupun kita nggak pencet, jadi kerasa sedikit agak murahan. Tapi ya balik lagi ke harganya, jadi ya gue sih nggak komplain lah. Jadi thanks karena bodinya yang tebal dan besar, mereka bisa masukin baterai yang gede juga di 5160 mAh. Dan oh my god, ini nggak habis-habis. Di hari yang santai ini tahan 2 hari full no problem. Bahkan di hari pertama gue coba, pas malamnya itu gue masih 80% gitu. Untuk di hari yang berat gue sisa 20% pas jam 12 malam. Dan gue mulai dari jam 9 pagi. Dan untuk average screen on time-nya itu di 6 jaman. Jadi baterai di sini tuh mantep, udah nggak perlu diragukan lagi. Baterainya kuat, kebantu juga karena layarnya yang masih di 1080p. Resolusi yang menurut gua itu masih perfect untuk smartphone. Kan udah banyak tuh HP-HP flagship yang udah push ke 1440p atau 2K, yang menurut gua sih mereka cuman pengen bikin kita sebagai customer itu impress. Dan walaupun kedengarannya asik ya, kita bisa punya layar HP yang super jernih dan super tajam gitu, tapi menurut gua HP yang 1440p itu kurang butuh banget sih. 1080 itu masih pas banget. Pas di baterai dan juga pas di dompet, karena pastinya HP-HP tersebut nggak semahal HP-HP yang 1440p. Screen-nya udah full dari atas ke bawah dengan ada punch hole untuk kamera di tengah. Yang agak lucunya kalau kita lihat di background yang rada terang kayak putih gitu, dan kita lihatnya agak angle kayak gini, kita bisa lihat ada item-item gitu di sekeliling kameranya. Basically di semua sisi sih ada, bukan cuma di kamera. Kalau gue bandingin sama Android gue ini cun semua sisi. Tapi itu kelihatan banget kalau kita bener-bener pengen lihat gitu. Dan kalau dari depan gini sih itu nggak terlalu kelihatan, jadi menurut gue sih nggak terlalu bermasalah. Dan fitur yang paling keren di layar ini itu adalah ini udah support 120Hz. Jadi untuk scrolling itu kerasa halus banget, kayak scrolling di Instagram atau scrolling di website atau juga scrolling di homepage-nya ini itu kerasa lancar banget. Untuk layarnya sendiri menurut gue sih bagus ya. Brightness-nya juga lumayan terang, walaupun untuk outdoor itu agak kurang sedikit ya, tapi overall itu masih cukup kok. Tapi ada satu hal yang gue notice itu adalah layar ini itu lebih magenta daripada HP-HP gue yang lain. Untuk sekarang sih gue nggak tahu warna mana yang paling akurat ya. Tiga HP gue lumayan beda-beda semua warnanya. Yang iPhone itu paling kuning, yang OnePlus gue itu menurut gue paling natural sih. Dan yang Poco ini kerasa paling magenta. Untuk kameranya itu oke, jadi gue sih kurang suka sama desain kameranya di belakang ini. Gue tahu sih zaman sekarang kalau mau lebih menjual gitu, kita harus punya kamera yang banyak-banyak kayak gitu. Tapi buat gue personally, untuk aesthetic reason only, gue sih kurang suka liatnya. Tapi yang paling penting itu kualitasnya kayak gimana.
Dan menurut gua kualitasnya itu bagus kok. Foto-foto semua sharp, dynamic range-nya juga oke. Hasil-hasil fotonya itu lumayan saturated menurut gua, tapi ya biasalah, hampir semua HP Android itu kayak gitu. Menurut gua yang penting itu ada ultra wide di kamera ini. Dengan adanya ultra wide atau juga zoom, kita bisa foto dengan perspektif yang lebih beda, dan menurut gua itu lebih penting daripada dynamic range atau ketajaman fotonya. Tapi untuk kalian yang suka foto tajam-tajam, HP ini udah punya 64 megapiksel, dan ya terkadang walaupun megapiksel itu nggak terlalu penting ya, apalagi dalam kamera HP gitu. Tapi yang dari gua lihat, kalau kita punya lighting yang cukup, hasilnya itu udah lumayan tajam. Untuk kalian yang suka pakai Gcam, termasuk gua juga, hasilnya itu lumayan lebih oke sih kalau pakai Gcam seperti biasa. Menurut gua sih white balance-nya jadi lebih bener, dan overall exposure fotonya itu menurut gua lebih seimbang. Tapi nggak seberapa gede banget sih perbedaannya. Dan juga kalau kita pakai Gcam itu kita bisa banyak bug juga, bisa suka crash, dan juga untuk yang gua download itu belum support ultra wide. Jadi di Gcam-nya ini kita cuma bisa pakai kamera yang utama. Dan juga kalau kita pakai Gcam untuk portrait, fotonya bakal lebih ke crop sedikit. Dimana kalau kita pakai kamera yang asli, fotonya itu tetap luas tapi tetap portrait. Jadi kelihatannya sih lebih keren menurut gua. Jadi karena itu gua tetap pakai kamera bawaan dari HP-nya sendiri. Kamera ini juga udah ada night mode, dan lumayan lah untuk ambil pas malam-malam. Gue cobain, dan walaupun hasilnya itu jadi sedikit kurang tajam, tapi overall itu masih bisa dipakai. Untuk selfie-nya menurut gue ini jadi tipikal Android banget. Muka kita langsung jadi kinclong ya, jadi langsung kayak artis K-pop, which gue kurang suka. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, gue juga jarang ambil selfie. Dan untuk videonya ini bisa sampai 4K 30 fps, dan untuk slow-mo itu cuman di 60 fps di 1080p. Ini juga udah ada image stabilization, jadi untuk handheld itu bakal kebantu banget. HP-nya bisa masukin 2 SIM atau 1 SIM dengan micro SD card, jadi kita bisa expand mereka punya storage. Untuk chipnya mereka pakai Snapdragon 732G, jadi ini bukan chipset yang flagship ya, ini lebih ke tengah-tengah gitu. Dan ya terkadang lumayan kerasa depending on apa yang kita lakuin. Kalau kayak misalnya main game, untuk game yang paling gue sering main sih itu Archero, dan kalau lagi pas agak rame gitu, itu memang lumayan nge-lag. Bukan lag banget sih, cuman kerasa frame rate-nya itu drop sedikit. Untuk PUBG kita bisa main di graphic HD, di high setting, dan juga anti-aliasing-nya itu on. Tapi ya ini kan chip medium kan, jadi nggak usah terlalu expect gimana-gimana banget. Yang jelas ini udah cukup untuk kegiatan sehari-hari dan juga untuk main game. Speakernya menurut gue udah bagus banget sih untuk HP di harga segini, udah stereo atas bawah. Dan kalau kita nyalain sampai full volume. Dan kalau kita nyalain sampai max volume itu, suaranya itu nggak cempreng. Jadi ya gue jujur aja, gue sangat impress dengan speakernya. Di speaker grillnya ini juga ada lampu LED notification gitu, warna putih, cuman 1 titik doang. Which is something yang gue nggak expect, gue bakal suka banget gitu. Karena sekarang kita bisa tinggal lihat ada lampu atau enggak, untuk tahu kalau HP-nya itu ada notif tanpa buka HP-nya. Jadi untuk hal yang gue kurang suka sama HP ini itu adalah, jadi walaupun ini 120 fps, tapi nggak semuanya itu indah ya. Gua nggak tahu kenapa, setiap kali gua buka aplikasi, anything, semua aplikasi bahkan, itu selalu nge-lag, animasinya itu selalu nge-lag. Dan juga setiap kali gua slide ke kiri untuk masuk ke Google News ini, itu juga frame rate-nya agak drop. Dan kalau kita tarik notifikasi dari atas, itu animasinya juga selalu nge-lag. Kalau kita buka semua app itu bakal nge-lag, kita tutup nge-lag lagi, buka WhatsApp nge-lag. Gue kurang tahu kenapa, tapi untuk solve problem itu adalah tinggal ke setting, ke additional settings, terus ke accessibility, terus ke bawah remove animation. Kalau kita remove animation, hampir semua problem itu ke solve. Jadi sekarang kalau misalnya kita buka Instagram gitu, karena nggak ada animasi bukanya, kita nggak bakal kerasa nge-lag-nya itu. Oke, jadi maaf mengganggu videonya, tapi kan tadi gue bilang kalau banyak animasi yang nge-lag ya. Nah, gue nih lagi pengen rekam untuk kasih tunjuk kalau animasinya itu nge-lag. Tapi sekarang for some reason udah nggak nge-lag lagi. Tuh, udah halus. Biasa buka-buka kayak gini tuh animasinya nge-lag banget. Sekarang udah enggak. Gue nggak tahu kenapa. What is going on? Biasa ya, tarik notif di sini aja, dia animasinya nge-lag. Sekarang lancar banget tuh, smooth. Weird. Oke, gue officially nggak tahu kenapa. Biasa juga kalau di sini
kita pencet ini, dia bakal ngaco juga, dia bakal nge-lag. Tapi sekarang enggak, semua lancar, semua halus. Apa yang terjadi? Padahal nggak ada update, nggak ada apa-apa. Anyway, gue juga bingung kenapa. I guess itu adalah hal yang bagus karena sekarang jadinya nggak nge-lag. Tapi gue jadinya nggak tahu sih, gue nggak bisa jelasin kenapa kemarin ini pas gue pakai itu selalu nge-lag. Dan nge-lagnya tuh bukan kadang-kadang doang ya, itu selalu tiap hari nge-lag. Cuman sekarang aja gue baru ngalamin nggak nge-lag lagi. Oke, balik ke video tadi. Yang kedua itu adalah HP ini ada iklan. Nah, dari semua orang yang review HP ini gue nonton, mereka juga bilang HP ini ada iklan. Jadi gue udah tahu sih ini bakal ada iklan. Jadi pas pertama kali gue unbox dan gue nyalain dan gue download apps gitu, memang ada iklannya. Tapi abis itu gue nggak pernah dapat lagi sih iklannya. Gue juga kurang tahu kenapa. Jadi gue liatnya sih sebagai hal baik jadinya, karena sekarang iklannya itu nggak ada. Dan yang ketiga itu adalah wallpaper carousel. Jadi itu adalah wallpaper di lock screen kita. Jadi dia home screen-nya bakal ganti-ganti wallpaper gitu kalau kita nyalain. Dan terkadang ada informasi kecil gitu kayak sepatah kata menjelaskan dia punya gambar itu apa. Sebenarnya nggak masalah sih kalau kalian suka wallpaper kalian ganti-ganti, ya ini adalah fitur yang bagus. Cuman gua nggak suka. Tapi matiin itu gampang, tinggal ke settings, terus lock screen, wallpaper carousel, dan tinggal matiin aja. Tapi yang bikin nyebelin itu adalah kadang-kadang mereka masih ganti aja wallpaper kita. Dan ingat, kita udah matiin ya, kita udah matiin itu. Dan mereka masih ganti untuk ingetin kita, ayo dong nyalain wallpaper carouselnya, lu pasti suka. No, gua nggak suka. God damn it. Ini hal kecil yang nggak mengganggu performance HP-nya, tapi nggak tahu kenapa bikin gua frustasi. Oke, jadi itu aja sih menurut gua soal HP ini. HP yang definitely sangat kompetitif di market sana dan juga menang banyak considering harganya itu cuman di 3 jutaan. Semua kekurangan yang gue bilang tadi, terutama yang animasi lag-lag itu, buat gue sih gue masih bisa maafin karena pertama Poco X3 ini juga memang bukan target untuk menjadi flagship, dan juga yang kedua itu balik lagi karena harganya di 3 jutaan. Gue rasa orang yang beli ini dan emang udah tahu apa yang mereka bakal dapetin gitu dari HP ini, gak bakal nyesel. Gue awal pengen jual HP ini, tapi lama-kelamaan gue malah suka pakainya dan jadinya malah pengen pakai terus. Tapi kebetulan HP mama gue itu kemarin ini rusak, jadi HP ini itu udah pas banget untuk menggantikan HP buat my mom. Jadi itu aja dari gue. Kalau kalian suka video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye.